Tahun 1925. Seorang penjelajah Inggris bernama Percy Fawcett melangkah masuk ke dalam hutan Amazon yang paling dalam dan berbahaya di Brazil. Bersama anaknya dan teman dekat anaknya, dia membawa peta-peta kuno, kompas, dan obsesi yang telah membakar pikirannya selama lebih dari 20 tahun. Dia percaya ada sesuatu di dalam hutan itu. Sebuah kota kuno yang hilang. Sebuah peradaban maju yang terlupakan oleh sejarah. Namun, 3 orang itu tidak pernah kembali. Halo semuanya, selamat datang di channel Artifacts Tales. Ini adalah kisah The Lost City of Z. Ekspedisi yang menghilang tanpa jejak, dan misteri yang hingga hari ini masih menghantui para ahli sejarah dan penjelajah modern. Untuk memahami misteri ini, kita harus kembali ke awal. Siapa Percy Fawcett? Percy Harrison Fawcett lahir tahun 1867 di Inggris. Dia bukan sembarang penjelajah. Dia adalah perwira militer terlatih, surveyor berbakat, dan anggota dari Royal Geographical Society, organisasi penjelajahan paling bergengsi di dunia pada masa itu. Pada tahun 1906, Fawcett pertama kali dikirim ke Amerika Selatan untuk memetakan perbatasan antara Bolivia dan Brazil. Dan disinilah obsesinya dimulai. Berbeda dengan penjelajah Eropa lainnya yang menganggap Amazon hanya sebagai hutan liar tanpa peradaban, Fawcett mulai mengumpulkan cerita-cerita dari penduduk asli. Cerita tentang kota-kota kuno dengan dinding batu putih yang berkilauan. Tentang jalan-jalan luas yang teratur. Tentang peradaban yang hilang. Yang paling membuatnya terobsesi adalah sebuah dokumen abad ke-18 yang dia temukan di National Library of Rio de Janeiro. Dokumen itu menceritakan tentang seorang bandeirante, penjelajah Portugis, yang menemukan reruntuhan kota besar di dalam hutan Amazon pada tahun 1753. Deskripsi dalam dokumen itu sangat detail. Ada gerbang megah dengan ukiran-ukiran aneh. Jalan-jalan yang diatur sempurna. Patung-patung besar. Dan yang paling menarik, tulisan yang mirip dengan tulisan Yunani kuno. Fawcett menyebut kota legendaris ini dengan nama kode, The Lost City of Z. Selama hampir 20 tahun, Fawcett melakukan 7 ekspedisi ke Amazon. Setiap kali, dia menghadapi rintangan yang hampir mustahil, penyakit tropis mematikan, serangan dari hewan liar, suku-suku yang bermusuhan, dan medan yang begitu berat hingga membuat sebagian besar anggota timnya menyerah. Tapi Fawcett berbeda. Dia belajar dari penduduk asli. Dia menghormati mereka, tidak seperti penjelajah lain pada masanya. Dia belajar bertahan hidup di hutan dengan cara-cara mereka. Dia bahkan percaya bahwa penduduk asli Amazon mungkin adalah keturunan dari peradaban maju yang dia cari. Dalam catatan-catatannya, Fawcett menggambarkan temuan-temuan aneh, potongan tembikar yang canggih, pola-pola di tanah yang terlalu teratur dan alami, dan cerita-cerita yang konsisten dari berbagai suku tentang orang-orang tua yang membangun kota-kota besar. Tapi setiap ekspedisi juga membawa kerugian. Anggota tim yang mati karena malaria. Yang hilang di sungai. Yang gila karena demam. Amazon memang tidak mengenal kata ampun. Meski begitu, Fawcett semakin yakin. Dia percaya dia tahu di mana kota Z berada. Dan pada tahun 1925, di usia 57 tahun, dia memutuskan untuk melakukan ekspedisi terakhir. 29 April 1925. 3 orang melangkah ke dalam hutan Amazon dari base camp terakhir mereka di Cuiabá, Brazil. Percy Fawcett, sang pemimpin ekspedisi. Jack Fawcett, anaknya yang berusia 21 tahun. Dan Raleigh Grimell, sahabat Jack dan fotografer ekspedisi. Fawcett sengaja membuat tim kecil. Dia belajar dari kesalahan ekspedisi sebelumnya, tim besar berarti lebih banyak logistik, lebih banyak masalah, lebih lambat. Dia percaya tim kecil yang berpengalaman bisa bergerak lebih cepat dan efisien. Pada tanggal 29 Mei 1925, 1 bulan setelah keberangkatan mereka, Fawcett mengirim surat terakhir ke istrinya, Nina. Isi surat itu optimis. Mereka dalam kondisi baik, persediaan cukup,
dan mereka akan segera memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi oleh orang Eropa manapun. Di akhir surat itu, Faucet menulis sesuatu yang hingga kini masih menghantui. Kamu tidak perlu takut akan kegagalan apapun. Itu adalah kata-kata terakhir yang pernah didengar dunia dari Percy Faucet. Setelah itu, tidak ada kabar sama sekali. Tidak ada surat, tidak ada tanda, tidak ada jejak. 3 manusia itu seakan ditelan oleh hutan Amazon, dan tidak pernah terlihat lagi. Hilangnya Faucet menjadi sensasi internasional. Dia adalah selebriti pada masanya, penjelajah terkenal, penulis, dan pembicara. Keluarganya menolak menerima kematiannya. Royal Geographical Society mengorganisir tim pencarian. Selama puluhan tahun berikutnya, lebih dari 100 orang mencoba mencari Faucet. Dan tragisnya, beberapa dari mereka juga menghilang atau mati di Amazon. Teori tentang apa yang terjadi pada Faucet pun bermunculan. Teori pertama, mereka dibunuh oleh suku Kalapalos atau suku lain yang bermusuhan. Beberapa suku mengklaim mereka melihat 3 orang asing, tapi ceritanya tidak konsisten. Teori kedua, mereka mati karena penyakit atau kelaparan. Amazon sangat tidak mengenal ampun, dan bahkan penjelajah berpengalaman seperti Faucet bisa terjebak. Teori ketiga, mereka menemukan sesuatu yang mereka ingin rahasiakan, dan memilih untuk tidak kembali. Beberapa percaya, Faucet mungkin menemukan kota Z dan memutuskan untuk tinggal di sana. Teori keempat dan yang paling kontroversial, mereka diculik atau bahkan bergabung dengan komunitas rahasia di dalam hutan, sebuah teori yang lebih masuk ke wilayah konspirasi. Pada tahun 1951, seorang aktivis hak penduduk asli bernama Orlando Villas-Boas mengklaim suku Kalapalos memberitahunya bahwa mereka membunuh Faucet dan timnya karena mereka dianggap mengancam. Tapi tidak ada bukti fisik yang pernah ditemukan. Pada tahun 1996, tulang-tulang yang diklaim sebagai milik Faucet ditemukan, tapi tes DNA tahun 1998 membuktikan itu bukan dia. Ironi terbesar dari kisah ini, Faucet mungkin benar. Dalam 2 dekade terakhir, dengan teknologi LIDAR, teknologi pemindaian laser dari udara, arkeolog telah menemukan sesuatu yang menakjubkan di Amazon. Ratusan struktur kuno. Artworks raksasa. Pola-pola geometris yang sempurna. Bukti jalan-jalan kuno yang terorganisir. Dan tanda-tanda dari pemukiman besar yang dulunya menampung puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Peradaban Amazon yang dulu dianggap mustahil, ternyata benar-benar ada. Para ilmuwan sekarang percaya bahwa sebelum kedatangan Eropa, Amazon mungkin memiliki populasi antara 8 hingga 10 juta orang. Mereka mengelola hutan, membangun kota, dan menciptakan sistem pertanian yang canggih. Tapi penyakit yang dibawa oleh penjelajah Eropa, cacar, campak, flu, memusnahkan hingga 95% dari populasi dalam waktu kurang dari 100 tahun. Hutan menutup kembali apa yang pernah mereka bangun. Jadi apakah Faucet menemukan Z? Kita tidak akan pernah tahu pasti. Tapi obsesinya, yang diejek oleh banyak orang pada masanya, ternyata didasarkan pada intuisi yang benar. Kisah The Lost City of Z adalah pengingat tentang daya tarik misteri, tentang keberanian manusia, dan juga tentang arogansi kita. Selama berabad-abad, Eropa menganggap Amazon sebagai hutan murni yang tidak pernah disentuh peradaban. Tapi kenyataannya, Amazon adalah kanvas dari salah satu pencapaian manusia terbesar, sebuah peradaban yang hidup harmonis dengan hutan, bukan melawannya. Percy Faucet mungkin tidak pernah menemukan kota dengan dinding putih berkilauan yang dia bayangkan. Tapi dia menemukan sesuatu yang lebih penting, kebenaran bahwa sejarah Amazon jauh lebih kompleks dan menakjubkan dari yang pernah kita bayangkan. Dan dia memberikan hidupnya untuk kebenaran itu. Hingga hari ini, sisa-sisa Percy Faucet, Jack, dan Raleigh belum pernah ditemukan. Mereka tetap menjadi bagian dari Amazon, bagian dari misteri yang mereka coba pecahkan. Dan mungkin, dengan cara mereka sendiri, mereka telah menemukan Z, tidak sebagai tempat, tapi sebagai kebenaran yang lebih besar tentang sejarah manusia yang terlupakan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian tertarik dengan kisah-kisah misteri dan sejarah seperti ini,
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Ada banyak misteri lain di dunia ini yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.